Caranya dalam mereplikasi atau memperbanyak virusnya, tentu kita harus numbuhkan selnya dulu. Karena kalau selnya nggak tumbuh, bagaimana dia bisa menjadi inang buat si virus? Teknologinya relatif konvensional, yaitu menggunakan cawan. Anggap ini piring lah cawan yang kita kita tempat ya untuk sel tumbuh. Sel Vero maupun sel MRC5 ya yang digunakan untuk mengembangbiakkan virus tadi itu sifatnya melekat pada cawan. Jadi kalau ini sel, dia nggak bisa mengapung. Jadi kalau ini cawannya, dia tuh nggak bisa mengapung, dia harus melekat, gitu kan. Dan melekatnya kuat banget. Setelah dia melekat, baru kita bisa infeksikan dengan si virus. Tentu kalau misalnya ini makin penuh, sel ini kan bisa kehabisan nafas, karena sel ini seperti manusia. Kalau cawannya terlalu penuh, dia merasa nggak enak. Sehingga ini harus dipijah. Harus dipisahin. Masalahnya begini, sel ini kan melekat kuat sekali di cawan. Ya, melekat sekali kuat di cawan. Nah, bagaimana cara melepaskannya supaya dia bisa dipindahkan ke cawan yang lain? Nah, digunakanlah enzim namanya tripsin. Ini misalnya enzim tripsin di sini. Ini enzimnya tripsin. Enzim tripsin ini gunanya apa? Gunanya dia supaya bisa memisahkan sel yang berfungsi sebagai inang si virus. Sehingga apa? Ini dia bisa lepas. Sehingga sekarang di cawan yang ini yang tadinya sudah penuh, mulai lagi dengan sel yang lebih sedikit. Ketika misalnya dia sudah terpisah seperti ini, kemana tripsinnya? Tripsin sudah hilang, gitu ya, sudah lama tidak ada. Jadi di virus ini, ya, baik itu Sinovac maupun AstraZeneca, ya, itu virus partikelnya ini sudah tidak ada lagi sel, tidak ada lagi tripsin. Apakah semua vaksin menggunakan tripsin? Tidak. Kalau kita bicara misalnya nanti pemerintah juga kabarnya akan mengimpor dari Novavax misalnya, dia bahkan tidak menggunakan tripsin. Kok bisa? Karena sel yang digunakan dia tidak tumbuh di cawan. Sel yang digunakan itu sel dari serangga. Nah, sel dari serangga ini dia mengapung, sehingga kalau dia mengapung, dia bisa bereproduksi, dia bisa dipijah dengan sangat mudah.